96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini seperti biasa kita awali pagi Anda dengan siraman rohani bersama program awal Radio Peduli Parepare nuansa religi untuk hari ini Ahad 21 November 2021. Alhamdulillah pendengar, di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad, di mana pagi hari ini kita akan mencoba untuk berbincang tentang penghuni neraka safar. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pendengar Radio Peduli Parepare yang mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare untuk pagi ini. Dan untuk pagi ini seperti biasa nantinya kita undang Anda ikut interaktif bersama kita, bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969 atau bisa juga di kolom komentar Facebook Live kita, nanti dibayarkan untuk dijawab langsung oleh Pak Ustadz. Baik, untuk pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad untuk program Nuansa Religi, kita akan membahas tentang penghuni neraka sakar. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq lidahhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar radio FM Peduli Kota Parepare dimanapun berada, kita semuanya wajib bersyukur. Allah senantiasa memberikan kita, mencurahkan nikmat, terutama nikmat umur yang masih memberi kita kesempatan hidup, dan begitu pula yang berhubungan dengan kesehatan, kekuatan fisik, dan berbagai nikmat-nikmat lain yang kesemuanya itu tidak mungkin dapat kita menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bahkan nikmat dari Allah kita harapkan di alam selanjutnya, begitu pula di akhirat. Salawat juga kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dialah teladan kita yang telah mengajarkan seluruh isi Al-Quran, memberikan contoh cara mengamalkannya. Al-Quran adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua manusia untuk meraih surganya. Namun ada saja golongan yang tidak mau menerima undangan itu. Pendengar sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Saba itu ayat 28 dijelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, si nabi kita yang mendapat amanah, illa kafatan linnasi, kecuali untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan juga pembawa peringatan ancaman. Artinya pendengar sekalian, tugas Rasulullah ini berat karena seluruh manusia setelah kemunculannya, keberadaannya, maka itulah amanah diberikan Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia, mengingatkan seluruh manusia. Meskipun Rasulullah sudah tidak ada, namun masih tetap amanah itu berjalan melalui pewaris dari Nabi yang disebutkan oleh Nabi sendiri, al ulama warasatil anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris
nabi. Artinya dialah yang melanjutkan misi kerasulan Nabi, menyampaikan tentang ajaran Islam ini dalam dua hal, basyira wa nadhira. Dia pembawa berita gembira. Artinya pendengar sekalian, siapa yang mentaati Rasul, mengikuti ajaran yang dibawa itu, pasti kamu basyir, bergembira. Kenapa? Kamu akan mendapatkan kenikmatan, keselamatan, bahkan meraih surga di akhirat. Ya. Nadhira, peringatan, ancaman. Siapa yang tidak mentaatinya, maka akan mendapatkan neraka di akhirat. Kehidupan berakhir di akhirat, pendengar sekalian. Nah, tentunya juga pada kesempatan ini tentang penghuni neraka sakar yang kita dapatkan penjelasannya di dalam Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran, pendengar sekalian, itu dijelaskan pada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 44 itu, laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Dia itu artinya neraka itu mempunyai 7 pintu. Ya, laha sab'atu abwabin. Likulli babin, tiap-tiap pintu itu minhum juz'um maqsumun. Itu adalah untuk kelompok tertentu. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu yang memasuki pintu yang disebut itu. Ya. Tidak akan bercampur yang menjadi penghuni jalur pintu yang akan dilalui itu atau dimasukinya itu. Nah, pendengar sekalian, sehingga analisa selanjutnya, ya, nama-nama neraka itu ada 7 ya ditemukan. Yang pertama ada neraka Jahannam, ya. Ada juga neraka Jahim, ada neraka Hawiyah. Ini semua ditemukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada neraka Sa'ir, neraka Lada, ada juga neraka Hutama, ya. Biasa kita dengar wama ada neraka Malhutama. Nah, yang ketujuh, pendengar sekalian, yang menjadi tema kita ini ada namanya neraka Saqar, ya. Nah, satu-satunya neraka yang mendapat penjagaan ketat di dalam Al-Quran dijelaskan, pendengar sekalian, dia mendapat penjagaan ketat sampai disebutkan ada 19 malaikat penjaganya yang terus-menerus melaksanakan penyiksaan. Ya. Nah, itu di dalam Al-Quran, pendengar sekalian. Kita dapatkan penjelasannya di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Mudassir itu, surah yang ke-74. Wa ma adraka ma saqar. Sampai di mana pengetahuanmu tentang neraka sakar? Apakah kamu tahu apa neraka sakar itu? Ya, wa ma adraka. Nah, itu wa ma adraka, pendengar sekalian, digunakan di dalam Al-Quran dalam makna hanya hal tertentu, sesuatu yang sangat penting dan memerlukan keyakinan, pemahaman, tidak bersifat nyata, dan luar biasa akal manusia tidak mampu menjangkau hal itu. Ya, kita tidak mampu menjangkau. Nanti ada penjelasan khusus yang membahas. Makanya setiap ayat di dalam Al-Quran, wa ma adraka, apakah kamu tahu sampai di mana pengetahuanmu, ya, itu akan diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya. Nah, misalnya saja, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini contoh yang paling mudah, sering kita dapatkan ketika bulan Ramadan, pembahasan mestinya ya tentang Lailatul Qadar sebanyak. Lebih bagus kita
eh, memahaminya sebelum Ramadan supaya ada motivasi nanti setelah memasuki bulan Ramadan, ya. Atau kita merefresh kembali pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar seperti sekarang ini, ya. Nah, insya Allah pada awal bulan April itu, ya, perhitungan hisab 2 April sudah masuk hari pertama puasa pendengar sekalian. Nah, jadi ada wama adraka ma Lailatul Qadar, ya langsung Allah jawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, apakah kamu tahu apa malam qadar itu? Ada yang mengatakan malam kemuliaan, ya. Malam ditentukannya segala sesuatu, qadar kan ukuran. Nah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang jelas Allah memberikan jaminan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Inilah biasa ada saudara kita memaknai bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Itu suatu kesalahan dalam memaknai khair di sini pendengar sekalian. Ya, memiliki nilai yang lebih baik. Sampai dijelaskan dalam tafsirnya itu bahwa bisa saja 1000 tahun, bisa lebih 2000 tahun, bahkan bisa sampai 3000 tahun, ya. Walau alam, yang lebih Allah, ya, Allah yang lebih tahu persoalan itu. Yang jelas ada keutamaan. Nah, kita hubungkan dengan persoalan neraka sakar ini. Wa ma adraka ma sakar. Apakah kamu tahu atau sampai di mana pengetahuan tentang neraka sakar? Ini hal yang luar biasa, ya. Kamu tidak mampu menjangkau itu, ya. Ini satu perhatian dari Allah untuk kita memahami secara baik. Pertanyaan yang mengundang agar kita memperhatikannya pendengar sekalian. Ya. Nah, Allah jelaskan la tubaqi wala tazar. Neraka sakar itu tidak menyisakan daging dan tidak pula membiarkan tinggal tulang-tulang. Ini suatu gambaran bagaimana tingkat suhu yang ada di dalamnya itu. Ya, sampai ulama menyatakan seandainya gunung kita bisa jatuhkan ke dalam tempat itu, dari saat itu juga gunung akan berubah menjadi debu, ya, abu, ya, menjadi abu, hancur. Nah, bayangkan ini kita tidak mungkin dapat mencakup, sehingga Allah jelaskan, ya, lawahatun lil bashar, ini pada ayat selanjutnya, ya, mulai ayat 27, ya, 28, 29, 30 menjelaskan khusus tentang neraka sakar ini. Nah, lawahatun lil bashar, dia itu menghanguskan kulit manusia. Ini namanya hangus jemaah sekalian, ya, sesuatu perubahan kimiawi yang terjadi akan rusak. Kenapa mengalami kerusakan? Karena faktor panas. Ya. Nah, pada ayat 30 surah Al-Mudaththir itu alaiha tis'ata asyar. Di atasnya atau pada neraka sakar itu ada tis'ata asyar, ada 19 malaikat penjaga. Walaupun juga ada yang memahami bahwa ada 19 kelompok malaikat. Ya, ada juga seperti ada jumlah 19, ya, malaikat penjaga khusus neraka sakar ini. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin mengetahui siapakah penghuni neraka sakar itu sampai mendapatkan penjagaan yang sangat ketat. Ya. Neraka-neraka yang lain yang disebut dalam Al-Quran tidak digunakan bahwa ada jumlah 19 malaikat penjaga khusus, tetapi khusus neraka sakar ini ada 19. Padahal kita tahu ada malaikat yang ditugaskan seluruh wilayah neraka di akhirat, ya. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga seluruh wilayah surga, ya. Ada Malik, penjaga neraka, ada Ridwan, ya, penjaga surga. Tetapi ada 19 malaikat lagi yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan ketat, bahkan melakukan penyiksaan di dalam neraka, karena yang masuk ke neraka itu adalah tempat penyiksaan untuk disiksa. Nah,
Pendengar siapa golongan itu? Nah, inilah uraian kita dulu untuk sementara. Ya, baik pendengar radio Peduli Pare-Pare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini masih menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama radio Peduli Pare-Pare untuk saat ini, dan seperti yang tadi sudah kita janjikan bahwa kita buka sesi interaktif bersama Anda, bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969, atau bisa juga di kolom komentar Facebook Live kita, nanti tentu diupayakan untuk dijawab langsung oleh Pak Ustadz. Dan tema kita untuk pagi hari ini adalah penghuni neraka sakar. Baik Pak Ustadz, sembari kita menunggu rekan-rekan kita untuk ikut interaktif, mungkin ada tadi yang sempat belum dijelaskan oleh Pak Ustadz, juga sudah ada yang dijelaskan beberapa oleh Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaan ini Pak Ustadz, siapa-siapa saja nih yang jadi penghuni neraka sakar, dan apa yang menyebabkan kita bisa masuk neraka sakar Pak Ustadz? Silakan. Jadi perlu kita memahami dulu kenapa kita angkat tema ini, supaya kita terhindar dari hal yang demikian itu, tidak termasuk ke dalam golongan yang masuk penghuni sakar. Akhirat itu pendengar sekalian adalah persoalan gaib. Tapi meskipun gaib, ya, hal itu tidak boleh kita ragukan, ya. Segala yang menyangkut kejadian di akhirat itu pasti terjadi. Karena persoalan hari akhirat itu selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, kan, Maliki Yaumiddin. Yang merajai, yang memiliki Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari akhirat. Salah satu gelarnya hari akhirat itu Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, jadi akhirat itu khusus hari pembalasan. Nah, pada bagian uraian kita ini kan neraka sakar ini satu-satunya tadi neraka yang mendapat penjagaan ketat sampai 19 malaikat, kan? Nah, berarti ada sesuatu yang dimiliki penghuninya ini, ya. Ciri-cirinya bagaimana, apa yang pernah dilakukan sampai mendapat penjaga ketat itu, ya. Nah, itu dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Ya, kita tidak berani menjelaskan tanpa ada dasar dalil, ya. Itu pada surah yang sama pendengar sekalian, juga surah Al-Mudatsir, ya, dijelaskan begini. Penghuni neraka sakar itu ditanya, ya. Dalam tafsir itu ada dua versi, ada yang mengatakan golongan malaikat penjaga itu yang bertanya, ya. Dan ada juga yang memaknai bahwa yang memberikan pertanyaan itu adalah golongan yang masuk penduduk surga. Jadi masih sempat bertanya, wah, setelah divonis ditanya lah, ya. Yang jelas ada pertanyaan dari siapapun yang bertanya ini untuk lebih memahami siapa golongan yang menjadi penghuni itu, ya. Nah, dijelaskan di dalam Al-Qur'an pendengar sekalian, ma salakakum fi sakar. Ya, ditanyalah orang-orang yang divonis masuk ke dalam neraka sakar ini. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ya, penyebabnya. Nah, pendengar sekalian, ya, maka penduduk atau penghuni neraka sakar ini memberikan jawaban yang sama karena qalu, ya. Banyak jawaban ini ditemukan ini, ya. Mayoritas, ya, penduduk itu memberikan jawaban yang sama. Nah, apa jawabannya pendengar sekalian? Qalu, mereka itu menjawab, lam naku minal musallin. Artinya, ya, kami dahulu waktu hidup di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, inilah ranking pertama penghuni neraka sakar. Kenapa? Dia tidak termasuk golongan orang-orang yang melakukan sholat atau mengerjakan sholat. Ada juga memaknai mendirikan sholat. Nah, di sini satu dasar pendengar sekalian, ternyata musallin itu juga didapatkan pada surah Al-Maun, ya. Fawailul lil musallin. Kenapa Allah menggunakan kecelakaan bagi golongan musallin? Padahal dalam makna itu adalah orang-orang yang sholat.
Di sini penggunaan musallin ini ya juga digunakan Allah bahkan masuk ke dalam neraka sakar ya. Qalu lam naku minal musallin, tidak termasuk golongan orang-orang yang melakukan sholat ya. Ataukah bisa saja ya orang yang tidak benar cara sholatnya, bisa saja ya. Gambaran orang yang sholat tidak bagus, ataukah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dalam surah Al-Maun ya, gambaran musallin itu fawailul lil musallin ya. Siapa itu golongan musallin ya yang didapatkan sampai dia mendapat tempat di neraka sakar ya. Alladzina hum an sholatim sahun walladzina hum yuraun ya. Orang-orang yang lalai dalam salat dan orang-orang yang suka berbuat riya ya. Nah, yuraun. Nah, jadi itu gambaran orang yang mendapat vonis neraka sakar, lam naku minal musallin. Penggunaannya ya, musallin ini memang untuk orang-orang yang lalai dalam persoalan salat. Nah, kenapa persoalan salat yang ringki pertama disebut pendengar sekalian ya? Urutan pertama, karena ibadah yang paling utama dalam ajaran Islam itu sesungguhnya adalah salat. Dan ibadah yang paling banyak dilalaikan manusia juga persoalan salat. Itu yang kedua. Ibadah yang paling banyak keringanan yang diberikan Allah kepada kita juga adalah salat. Ya, keringanan. Alasan apa kita sampai tidak salat atau sengaja meninggalkan salat? Kita tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kan? Kita tidak bisa berwudu karena alasan sakit atau yang lain, boleh kita bertayamum. Itu semua keringanan dalam syariat Islam yang berhubungan dengan sholat. Ya. Nah, disinilah orang sering melalaikan. Padahal sholat ini pendengar sekalian, ya, Allah berikan perintahnya kepada Rasulullah melalui satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu sampai ada surah khusus tentang surah Al-Isra. Ya, peristiwa itu digambarkan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut masjid dengan masjid karena berhubungan dengan persoalan perintah sholat. Kemudian pada ayat itu, ini hubungannya dengan sholat pendengar sekalian ya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, Allah menggunakan bi abdi, bukan bi rasuli, bukan bi Muhammad. Hanya menggunakan bi abdi dengan hambaku. Sesuatu ibadah yang dilakukan agar kita bisa mendapat predikat hamba Allah itu sesungguhnya ada pada sholat. Ibadah yang paling utama ini. Jadi tidak ada alasan sampai banyak manusia yang melalaikannya juga. Sehingga masuk ke dalam neraka sakar. Nah, yang kedua, pendengar sekalian, walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak pula suka memberi makan orang miskin. Ya, memberi makan. Nah, di sini satu pemahaman pendengar sekalian, suatu kesyukuran yang sangat besar ketika kita sudah memiliki sesuatu yang berlebih daripada yang kita butuhkan. Terutama dalam persoalan makanan misalnya. Ataukah kemampuan-kemampuan materi lainnya. Ya. Nah, banyak orang tidak memahami tentang hakikat kepemilikan menurut ajaran Islam. Orang hanya merasa apa yang dimiliki, apa yang dia simpan, itu miliknya. Padahal sesungguhnya ketika apa yang kita miliki itu kita berikan kepada orang lain dalam bentuk infak atau sedekah, itu sesungguhnya milik kita selama-lamanya sampai di akhirat. Nah, memberikan makanan kepada orang miskin itu adalah hak milik kita. Dan kita dapatkan sampai di akhirat. Nah, jadi orang yang kikir, tidak mau membantu orang lain yang sangat membutuhkan makanan, inilah masuk neraka sakar. Nah, pendengar sekalian, apa yang kita dapatkan di dunia ini hanya bersifat relatif. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan.
untuk mampu memberikan golongan yang lain. Disinilah indahnya ajaran Islam ketika kita mampu berbagi. Apa yang kita rasakan, dirasakan juga saudara-saudara kita yang lain. Kita makan nikmat, saudara kita juga merasakan kenikmatan itu. Inilah ajaran Islam pendengar sekalian, ya. Namun sayang banyak orang juga suka melalaikan hal itu sesuai dengan gambaran pada surah Al-Mudassir, ya, yang kita jadikan dasar bahwa inilah penghuni neraka sakar. Nah, kalau pada surah Al-Maun itu memiliki makna yang ada persamaan dengan surah Al-Mudassir ini pendengar sekalian. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fawil, ya, alladzina hum yuduna ala ta'amin miskin, ya, tidak memberi makan juga orang miskin, ya, menghardik anak yatim. Itu dalam surah Al-Maun, ya. Nah, ini ada persamaan di sini. Ya. Di sini wa kunna walam naku nuta'imul miskin. Ya. Nah, tidak suka memberi makan orang miskin. Ya, itu ada persamaan dengan surah Al-Maun tentang orang yang menghardik anak yatim, ya. Tidak memberi makan, ya, sampai juga lalai dalam salat. Nah, ada lagi yang ketiga pendengar sekalian, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami mendustakan akan adanya yaumiddin. Ya, ada persamaan dengan yukadzibu biddin pada surah Al-Maun, ya. Jadi ada memang golongan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan, yaumiddin. Ya, din ini ya maknanya juga bisa bermakna agama, karena ada agama adalah aturan yang diberikan Allah kepada kita. Antara dua pihak ini, hamba dengan pencipta, pendengar sekalian. Nah, ini banyak orang mendustakan. Kalau gambaran Allah di dalam Al-Quran itu didapatkan, ya, qalu ma hiya illa hayatuna dunya tamutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Ya, ada golongan manusia mengatakan bahwa tiadalah kehidupan kita ini kecuali hanya di dunia ini saja. Di sini kita dimatikan dan dihidupkan. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tiada yang membinasakan kita kecuali hanyalah perjalanan waktu yang panjang. Ya. Nah, itu anggapan sebagian orang pendengar sekalian bahwa kehidupan itu hanya di dunia saja. Nah, inilah yang kita meluruskan bahwa ajaran Islam ini, ya, ada kehidupan akhirat yang akan kita hadapi, pendengar sekalian. Nah, disinilah gambarannya dijelaskan bahwa wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah golongan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi ada memang, ya, persamaan dengan surah Al-Maun ini pendengar sekalian di dalam Al-Qur'an itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yuraun. Jadi ada persamaan pendengar sekalian. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu akan mendapat tempat khusus di akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu ada dua versi ulama memaknai. Satu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu karena menggunakan biddin. Ada juga terjemahan yang kita dapatkan ulama memaknai, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan, karena din ini adalah hari pembalasan. Nah, pendengar sekalian, ada 3 poin yang kita dapatkan di dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka sakar ini, sampai akhirnya pada ayat 47 itu, hatta atanal yakin, sehingga datanglah kematian kepada kami. Dia tidak sempat bertobat, ya. Nah,
Allah ingatkan kita di sini tentang kematian, dan ingat di dalam Al-Quran itu ada dua bahasa atau kalimat yang kita maknai dengan kematian. Al-yakin juga adalah kematian. Al-maut juga kematian. Kenapa yakin? Karena sesuatu yang pasti terjadi. Nah di sini hatta atanal yakin, hingga datanglah kepada kami kematian. Wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yakin. Jadi yakin ikut juga dimaknai kematian pendengar sekalian ya. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Nah, pendengar, inilah beberapa hal sekelumit tentang penghuni neraka sekar yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Sesuatu yang harus kita yakini dan tidak ada keraguan. Dan harapan kita semua pendengar sekalian, semoga kita terhindar dari menjadi penghuni neraka sekar. Ini harapan kita semuanya. Inilah pada kesempatan ini hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio Peduli Parepare, demikian tuntas sudah pertemuan kita bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan tema yang kita angkat, penghuni neraka sakar. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, terima kasih banyak untuk partisipasinya sudah mendengarkan Radio Peduli, dan untuk Anda pendengar kita ingatkan kembali tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya dimulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang kita hadirkan setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.